ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, ada kemenangan. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. 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 Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Jero banget. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih mempertemukan kami kembali hari ini dalam ibadah sekolah minggu, meskipun masih secara online. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Engkau memberikan kami suara yang indah, memberikan kami semangat yang besar, sehingga kami sudah bisa bernyanyi dan memuji Engkau. Kiranya pujian kami bisa menyukakan hati-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, agar kami bisa fokus mendengar dan mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Hai, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Kak Alin. Hari ini Kak Alin diberi tugas untuk menyampaikan apa sih yang menjadi pesan Tuhan untuk adik-adikku semua yang ada di rumah. Kira-kira apa ya yang Tuhan mau sampaikan hari ini kepada adik-adik? Penasaran? Penasaran nggak? Sebelumnya, Kak Alin mau ajak adik-adik untuk menyaksikan satu cerita pendek tentang seorang anak bernama Josh. Yuk kita saksikan ceritanya.
Di suatu sore, seorang anak bernama Josh sedang berlatih berlari untuk mengikuti perlombaan lari di sekolah minggu depan. Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ia terjatuh. Aduh, Josh akhirnya pulang kembali ke rumah dan bertemu ibunya. hai Jos, kau sudah pulang? Hai ibu, kamu tidak jadi latihan lari. Ada apa denganmu? Kok murung? Aku habis latihan ibu, tapi tadi aku terjatuh. Ya ampun, apa kamu terluka? Tidak ibu. Ya sudah nak, tidak apa-apa. Kamu bisa berlatih lagi besok. Tidak ibu, sepertinya aku akan mengundurkan diri dari perlombaan ini. Ada apa? Aku takut ibu, sepertinya aku tidak akan menang. Kamu kan belum mencobanya nak. Bagaimana kamu bisa tahu kalau akan kalah? Waktu latihan tadi saja aku sudah terjatuh ibu. Bagaimana jika saat perlombaan besok aku terjatuh lagi? Kamu hanya perlu bangkit berdiri dan kembali berlari lagi. Tapi aku pasti akan tertinggal jauh ibu dari teman-teman yang lain. Bagaimana jika aku tidak bisa mengejar mereka? Maka kamu harus berlari lebih kencang lagi. Nak, kenapa kamu sudah membayangkan banyak hal buruk yang belum tentu akan terjadi? Apa yang menjadi ketakutanmu? Aku takut gagal menjadi juara, Bu. Aku takut teman-temanku menertawaiku dan mengejekku jika aku terjatuh dan kalah. Aku sangat takut, Bu. Nak, janganlah takut. Hilangkan pikiranmu tentang apa yang akan terjadi. Kamu hanya perlu fokus untuk bisa berlari sekencang mungkin dan memenangkan perlombaan. Ibu yakin kamu tidak akan terjatuh dan akan memenangkan perlombaan itu. Bagaimana ibu bisa yakin? Karena kamu adalah anak Tuhan, dan Tuhan sangat mencintaimu. Ingat nak, Tuhan berkata supaya kita jangan takut, sebab Tuhan ada bersama kita kemanapun kita pergi, dan Tuhan akan menolong kita jika kita kesusahan. Maka jika kamu takut, kamu hanya perlu berdoa. Mintalah supaya Tuhan menyingkirkan ketakutanmu. Ya, ibu benar. Dan ingat, kamu harus berserah dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan hasil yang terbaik untukmu. Karena jika Tuhan bersama kita, maka kita akan beroleh kemenangan. Jadi, kamu masih mau mengundurkan diri dari perlombaan? Tidak, Bu. Aku akan tetap mengikutinya. Aku hanya perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghilangkan takutku dan memberiku kekuatan supaya aku bisa berlari kencang. Aku percaya, Bu. Bersama Tuhan, aku pasti bisa menang. Bagus, Josh. Semangat. Jangan mudah menyerah ya. Dan jangan pernah takut gagal sebelum kamu mencobanya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Aku akan semangat. Gimana cerita si Jos tadi? Adik-adik udah bisa nebak belum? Kira-kira apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini? Ya, tentang perasaan takut gagal. Kak Alin mau nanya dulu nih, siapa adik-adik yang di rumah yang belum pernah merasakan perasaan takut? Angkat tangannya. Kita semua pasti pernah merasakan perasaan takut ya. Contohnya aja, adik-adik kalau mau ujian, semalam sebelumnya ketakutan dulu, deg-degan. Gimana kalau besok gak bisa mengerjakan ujiannya? Gimana kalau nanti dapat nilai jelek? Atau adik-adik gemeteran kalau disuruh nyanyi di depan gereja? Itu merupakan beberapa contoh rasa ketakutan. Rasa takut itu wajar aja adik-adik, karena takut itu merupakan suatu perasaan. Dan kita gak bisa ngatur perasaan itu, karena
Kadang perasaan itu spontanitas muncul dalam diri kita. Tapi yang nggak boleh dilakukan itu kalau sampai perasaan takut mengintimidasi diri kita dan menghambat kita untuk maju ke depan. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa si Josh juga mengalami ketakutan. Ia takut terjatuh saat berlari dalam perlombaan. Ia takut nanti kalau kalah. Lalu bagaimana si Josh mengatasi rasa ketakutannya? Ayo adik-adik masih ingat nggak apa yang dikatakan ibunya Josh tadi? Tentang bagaimana si Josh bisa mengatasi rasa ketakutannya. Yang pertama, yaitu dengan berdoa. Kalau kita merasa takut, yang pertama kita lakukan adalah berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menghapuskan rasa ketakutan kita. Seperti yang dikatakan ibunya Josh tadi, kalau kita merasakan ketakutan ketika akan melakukan sesuatu, kita takut kita tidak mampu untuk mencapai apa yang kita ingin lakukan, maka kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-13, Tuhan berkata, "Janganlah takut, karena Tuhan yang akan menolong kita." Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu percaya dan berserah. Adik-adik ingat ya, kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan akan ada bersama kita kemanapun kita melangkah pergi. Tuhan Yesus berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Maka dari itu, jika Tuhan ada bersama kita, kita tidak perlu merasakan takut. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Ingat ya adik-adik, apa yang perlu kita lakukan jika kita merasa takut? Yang pertama yaitu berdoa, minta pertolongan Tuhan karena Tuhan adalah penolong kita. Yang kedua yaitu percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena jika Tuhan ada di pihak kita, kita pasti beroleh kemenangan. Nah, sekarang Kak Alin mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat emas kita hari ini. Yuk adik-adik, kita ambil Alkitab kita. Kak Alin juga akan ambil Alkitab Kak Alin dulu ya. Tunggu ya, sebentar. Yuk, kita mau buka ayat emas kita di Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yuk kita buka. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, inilah pesan firman Tuhan yang bisa Kak Alin sampaikan kepada adik-adik semua tentang bagaimana kita bisa mengatasi perasaan takut kita akan kegagalan. Kiranya melalui pesan Tuhan hari ini, adik-adik gak akan takut lagi untuk melakukan sesuatu karena takut gagal. Oke? Kalau gitu, yuk kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Yuk, Kak Alin ajak adik-adik untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah bisa belajar tentang mengatasi rasa ketakutan kami. Ingatkan kami selalu Tuhan, ketika kami merasa takut, kami hanya perlu mencari Engkau, berdoa meminta pertolongan dari-Mu, dan percaya bahwa Engkau ada bersama kami akan memperoleh kemenangan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu, untuk para orang tua murid yang sudah mengajar
sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumahnya masing-masing. Tuhan, kiranya minggu-minggu ke depan kami bisa segera untuk memulai ibadah sekolah minggu secara tatap muka. Kami percaya Tuhan, kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.